Selamat siang, perkenalkan nama saya Ronaldo Teti dan teman saya. Kami akan mempresentasikan tentang prebiotik, probiotik, dan simbiotik. Ronaldo merupakan senyawa natural dalam makanan yang terdiri dari oligosakarida yang tidak dapat dicerna oleh orang yang mengonsumsinya, namun memiliki efek baik untuk stimulasi pertumbuhan aktivitas pada mikroba usus. Fungsi prebiotik menstimulir pertumbuhan satu atau sejumlah bakteri endogen yang terdapat dalam usus besar sehingga akan memodulasi komposisi ekosistem yang asli. Yang kedua, meringankan sembelit diare, mengurangi risiko osteoporosis, penyakit jantung, obesitas, dan kemungkinan diabetes mellitus tipe 2. Bakteri endogen yang terdapat pada usus besar manusia yang menguntungkan Bifidobacterium, yang kedua Mycobacterium, yang ketiga Lactobacillus, yang merugikan yang pertama Clostridium, yang kedua Shigella, yang keempat Pilonella. Distribusi komposisi mikroflora intestinal. Faktor yang mempengaruhi komposisi mikroflora dalam usus besar manusia: yang pertama umur, kedua kemudahan untuk terkena infeksi, yang ketiga kebutuhan akan zat-zat gizi, yang kelima status imunologis, yang keempat pH usus besar, yang kelima waktu transit sisa makanan hasil pencernaan dan penyerapan dalam usus besar, yang keenam terdapat bahan yang dapat difermentasi oleh bakteri dalam usus besar. Yang terakhir, jumlah dan jenis bahan yang dapat menstimulir pertumbuhan bakteri paling berpengaruh. Sumber prebiotik banyak bahan pangan terutama oligosakarida dan polisakarida yang diklaim mempunyai aktivitas prebiotik. Tidak semua karbohidrat pangan merupakan prebiotik karena tidak semua memenuhi kriteria untuk digolongkan sebagai prebiotik. Buah-buahan, sayuran, dan sereal secara alami diperoleh dari air susu ibu. Prebiotik ini hanya tercerna karena kurang dari 5% di usus, serta dapat mendukung pertumbuhan prebiotik Bifidobacterium. Kriteria yang harus dipenuhi bahan pangan sebagai prebiotik: tidak terhidrolisa oleh enzim atau terserap pada saluran pencernaan bagian atas sehingga dapat mencapai kolon tanpa perubahan struktur atau stresikan dalam feses, berperan sebagai supraselektif dan menstimulir pertumbuhan bakteri yang menguntungkan pada kolon atau usus besar, mengubah komposisi mikrobiota usus sehingga menguntungkan bagi kesehatan dengan menekankan pertumbuhan bakteri patogen, meningkatkan efek yang positif bagi kesehatan inang. Mekanisme kerja prebiotik. Prebiotik tidak dicerna oleh enzim tetapi difermentasi oleh bakteri anaerob dalam usus besar. Prebiotik yang telah difermentasi dalam usus besar menghasilkan asam lemak rantai pendek SCFA tersebut oleh tubuh dipakai sebagai sumber energi dan menstimulasi pertumbuhan sebagai bakteri utama Lactobacillus dan Bifidobacterium. Skema aktivitas metabolisme dalam usus besar. Bahan yang dapat difermentasi oleh bakteri: yang pertama residu makanan tidak dicerna yang terdapat dalam bagian atas usus besar, yang kedua bahan endogen seperti mucins, yang ketiga sel-sel epitel usus yang terkelupas, yang keempat produk hasil lisis bakteri. Beberapa karbohidrat yang tidak dapat dicerna dan diserap dalam bentuk oligosakarida dan serat pangan: inulin, fruktooolisakarida, galaktosil, laktosa, laktosukrosa,
galacto-olisakarida, laktulosa, laktitol, dan rafinosa. Di antara oligosakarida tersebut hanya inulin dan frukto-oligosakarida yang dapat digolongkan sebagai prebiotik digolongkan. Sedangkan galacto-olisakarida dan laktosa memiliki digolongkan sebagai prebiotik, tapi masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Jenis prebiotik yang sering digunakan. Inulin merupakan homopolimer fruktan yang diisolasi pertama kali dari tanaman Inula helenium. Inulin juga ditemukan pada Zichori, Dandelion artico, Robert Gould 2000. Inulin dapat diperoleh dari bawang merah, bawang daun, bawang putih, asparagus, pisang, gadu, parley. Inulin tidak dapat dicerna oleh enzim pencernaan seperti amilase ataupun enzim penghidrolisis lainnya, yaitu sukrase, maltase, dan isomaltase baik pada pH rendah maupun tinggi. Inulin sering digunakan dalam medis dan farmasi, dapat mengurangi risiko kanker usus besar dan menormalkan kadar gula darah pada penderita diabetes. Inulin dapat membantu metabolisme lemak sehingga mempengaruhi penurunan kolesterol dan trigliserida. Struktur kimia inulin. Frukto-oligosakarida. Struktur kimia frukto-oligosakarida. Keuntungan mengonsumsi prebiotik: perbaikan komposisi mikroba usus besar. Yang kedua, perbaikan fungsi lambung. Yang ketiga, peningkatan penyerapan kalsium karena fermentasi prebiotik menjadi SCFA. Yang keempat, perbaikan metabolisme lipida. Yang kelima, menghambat patogen melalui mekanisme langsung atau tidak langsung dengan memblok sisi reseptor pelekatan patogen pada mukosa. Menghambat patogen melalui mekanisme langsung atau tidak langsung dengan memblok sisi reseptor pelekatan patogen pada mukosa usus, dan secara tidak langsung dengan mendukung pertumbuhan prebiotik, mencegah kanker, menurunkan kolesterol, dan memicu pertumbuhan prebiotik atau BAL yang memproduksi enzim atau peningkatan kolesterol oleh membran. Yang terakhir, meningkatkan imunitas dan meningkatkan pertumbuhan probiotik yang berinteraksi dengan sistem imun. Yang kedua, probiotik. Definisi probiotik: ingredient pangan berupa mikroba hidup yang dapat memberikan keuntungan untuk kesehatan. Yang kedua, suatu mikroorganisme hidup yang dikonsumsi dalam jumlah cukup sehingga bermanfaat bagi kesehatan inang, baik itu hewan maupun manusia. Strain, kelompok organisme yang terdapat dalam spesies yang sama yang teridentifikasi dengan baik. Istilah yang digunakan pada mikroorganisme hidup yang dapat memberikan efek baik atau kesehatan pada organisme lainnya inangnya. Beberapa contoh pada makanan diet yang mengandung bakteri bermanfaat seperti bakteri asam laktat sebagai mikrob yang paling umum dipakai. Strain MO, genera bakteri yang paling sering digunakan sebagai probiotik adalah bakteri asam laktat. Genera bakteri yang paling sering digunakan sebagai probiotik adalah bakteri asam laktat yang mempunyai peranan dalam mengubah glukosa menjadi asam laktat. Kedua bakteri tersebut ialah Lactobacillus dan Bifidobacterium. Contoh probiotik yang dikonsumsi dalam bentuk: yang pertama, susu fermentasi atau yogurt. Yang kedua, kultur mikroba yang telah dikeringkan atau dibekukan, dan lain-lain. Sejarah probiotik. Konsep probiotik sudah dikenal sejak 2000 tahun yang lalu, tetapi baru awal abad ke-19 dibuktikan secara ilmiah oleh Elie Metchnikoff, seorang ilmuwan Rusia yang bekerja di Institut Pasteur Paris. Metchnikoff mendapatkan bangsa
bangsa Caucasian yang mempunyai kebiasaan mengonsumsi yogurt, susu fermentasi tetapi sehat dalam usia lanjut. Yang ketiga, Metnikov berpendapat bahwa bakteri asam laktat yang terdapat pada produk susu fermentasi tersebut yang berperan menjaga kesehatan usus halus. Ilmuwan lain yaitu Henneberg mengemukakan ide untuk menggunakan jenis bakteri yang sama dalam usus halus dengan cara mengisolasi dari usus halus manusia yaitu Lactobacillus acidophilus untuk memproduksi Acidophilus milk atau untuk memperbaiki produk yogurt sebelumnya. Produk ini disebut dengan yogurt milk yang sukses di Jerman dan beberapa di negara Eropa lainnya pada awal tahun 1080-an. Selanjutnya berkembangnya produk-produk susu fermentasi yang mirip dengan yogurt. Prinsip kerja prebiotik dengan memanfaatkan kemampuan organisme tersebut dalam menguraikan rantai panjang karbohidrat, protein, dan lemak. Kemampuan ini diperoleh karena adanya enzim-enzim khusus yang dimiliki oleh mikroorganisme untuk memecahkan ikatan. Pemecahan molekul kompleks menjadi enzim-enzim khusus memiliki oleh mikroorganisme untuk memecahkan ikatan. Pemecahan molekul kompleks menjadi molekul sederhana mempermudahkan penyerapan oleh saluran pencernaan manusia. Di sisi lain, mikroorganisme pemecah ini dapat keuntungan berupa energi yang diperoleh dari hasil perombakan molekul kompleks. Kriteria bakteri yang tergolong probiotik. Jelas di sini probiotik yang umumnya dan aman digunakan ada bakteri dan khamir. Mekanisme probiotik sehingga dapat meningkatkan kesehatan tubuh. Yang pertama, produksi senyawa antimikroba seperti asam laktat, asam asetat, karbon dioksida, H2O2, bakteriosin, nutrien dan sisi penempelan pada sel epitel usus, menstimulasi imunitas dan mampu mengubah metabolisme mikroba dan pada dalam saluran pencernaan. Maka bakteri asam laktat BAL sering digunakan sebagai probiotik komersial. Dapat menekan pertumbuhan bakteri patogen yang masuk ke tubuh. Mekanismenya yang pertama, bakteri probiotik mampu mencegah diare yang disebabkan Helicobacter pylori. Yang kedua, asam laktat yang dihasilkan merangsang gerak peristaltik untuk sehingga mencegah diare dan meningkatkan penyerapan kalsium yang diperlukan untuk mencegah osteoporosis. Menurunkan kadar kolesterol darah. Mekanismenya beberapa galur bakteri asam laktat mampu melakukan metabolisme kolesterol dari makanan dalam usus halus sehingga tidak diserap tubuh. Yang kedua, beberapa galur bakteri asam laktat mampu melakukan dekonjugasi garam bile dalam usus halus untuk mencegah absorpsi kembali oleh tubuh sehingga merangsang hati untuk mensintesis lebih banyak garam bile dari kolesterol serum. Yang ketiga, kedua hal itu menurunkan kadar kolesterol serum. Membantu penderita laktose intolerance dalam mengonsumsi susu. Mekanismenya, laktose intolerance atau ketidakmampuan mencerna laktosa terjadi karena seseorang tidak dapat memproduksi enzim beta-galaktosidase oleh sel epitel usus halus akibat kelainan genetik. Yang kedua, molekul laktosa yang tidak dapat diserap tubuh kemudian masuk ke dalam usus besar dan dihidrolisis oleh bakteri yang memproduksi beta-galaktosidase, sehingga untuk mendapatkan enzim tersebut dianjurkan untuk mengonsumsi susu fermentasi.
Salah satunya yaitu kefir. Bibit kefir juga merupakan sumber enzim beta galaktosidase untuk memecah laktosa dan dalam susu. Yang ketiga, dengan adanya proses fermentasi oleh bakteri penghasil asam laktat 30-40%, laktosa akan terurai menjadi glukosa dan galaktosa yang mudah diserap tubuh. Efek menguntungkan probiotik terhadap kesehatan: mengurangi gejala intoleransi laktosa. Kedua, meningkatkan imunoglobulin dalam darah. Anak-anak kecil yang diberi minuman susu fermentasi yang mengandung Lactobacillus strain tertentu ternyata mempunyai kandungan imunoglobulin lebih banyak dalam darahnya, sehingga memperpendek lamanya diare akibat infeksi rotavirus. Meningkatkan aktivitas granulosit dalam darah untuk fagosis imun non-spesifik dengan pemberian L. acidophilus dan bifidobacterium bifidum. Menurunkan jumlah enzim-enzim mikroba dalam feses. Menurunkan mutagenisitas fekal dan urin. Pencegahan penyakit usus, diare, radang, lambung, infeksi vaginal dan urogenital. Meningkatkan kekebalan tubuh terhadap serangan penyakit yang mudah menular, mengurangi tekanan darah dan mengatur hipertensi, konsentrasi serum kolesterol, mengurangi alergi, infeksi pernapasan, memberi ketahanan untuk kemoterapi kanker dan mengurangi kerusakan kanker kolon, menghalangi bakteri yang secara langsung ataupun tidak langsung mengonversi pro-karsinogen penyebab kanker, mengubah motilitas koloni dan waktu perpindahannya. Simbiotik. Simbiotik berasal dari kata sin berarti sinergi dan biotik berarti hidup. Definisi simbiotik: potensi yang sinergi antara probiotik dan prebiotik berada dalam suatu makanan. Substansi prebiotik memiliki dampak positif bagi mikroflora usus, terutama bakteri probiotik yang berfungsi sebagai makanan dari probiotik, sehingga meningkatkan daya tahan hidup probiotik karena substrat yang spesifik telah diperoleh. Simbiotik merupakan istilah yang digunakan dalam penamaan pada produk makanan yang di dalamnya terdapat campuran antara probiotik dan prebiotik. Makanan ini menggunakan campuran prebiotik dan probiotik karena memiliki mekanisme kerja yang baik dalam meningkatkan daya tahan usus. Makanan simbiotik juga menekan pertumbuhan bakteri patogen, di mana probiotik berkompetisi dalam pemanfaatan nutrisi, sedangkan prebiotik merangsang enzim pencernaan. Pankreas memproduksi zat antibakteri atau bakteriosin. Contoh probiotik yang berkesesuaian dengan prebiotik: Bifidobacterium dengan Phos, Bifidobacterium dengan Gos, Lactobacillus dengan Lactitol. Peranan prebiotik sebagai makanan probiotik terhadap kesehatan saluran cerna adalah secara tidak langsung. Pemberian kombinasi probiotik dan prebiotik adalah untuk mengoptimalkan efek tersebut. Sekian dari kami, terima kasih.